di depan instalasi gawat darurat. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Serambi Indonesia, Jafarudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jafarudin. Halo. Ya, halo Dea, selamat sore. Iya Jafar, bisa Anda informasikan sebenarnya kenapa tidak beroperasi lagi Rumah Sakit PMI Aceh Utara di Kota Luk, Sumawe ini? Baik Dea, Rumah Sakit PMI Aceh Utara yang berada di Luk Sumawe, di desa di Jalan Samudra, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luk Sumawe, itu disegel oleh belasan petugas medis dan juga karyawan karena hak mereka berupa tunjangan hari raya di tahun 2020 dan THT, JHT, jaminan hari tua, yang sampai saat ini itu belum bisa dicairkan. Ekses daripada itu, maka pada Kamis siang mereka melakukan penyegelan terhadap rumah sakit tersebut, dan sampai saat ini spanduk yang dipasang oleh para petugas medis dan karyawan sampai pada hari ini masih terpasang. Selain itu, rumah sakit tersebut sampai sekarang juga belum bisa beroperasi setelah beberapa waktu lalu atau sekitar 2 bulan itu tutup karena memang pihak rumah sakit tidak memiliki cukup uang untuk membayar gaji atau honor para petugas medis. Karenanya petugas medis tidak masuk sehingga sampai sekarang operasionalnya menjadi terhenti. Dea. Iya. Jafar, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, sebenarnya apakah sudah ada tindakan dari manajemen Rumah Sakit PMI Aceh Utara ini setelah adanya tuntutan-tuntutan itu? Ya, kemarin Serambi mencoba menghubungi Ketua Umum daripada PMI Aceh Utara yang sampai sekarang memiliki dana yang cukup untuk melunasi hak dari karyawan. Selain itu belum juga ataupun upaya untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi menyebutkan bahwa mereka belum. Halo. Ya, halo Dea. Ya, Jafar, bisa mungkin Anda sedikit ulangi informasi tadi yang terakhir Anda sampaikan? Ya, baik. Sampai saat ini, Ketua Umum dan Manajemen Rumah Sakit PMI Aceh Utara itu belum memiliki solusi terkait dengan persoalan tersebut. Mereka mengaku belum memiliki dana untuk melunasi hak daripada karyawan dan petugas medis yang selama ini sudah bekerja dan dirumahkan, dan belum juga terpikirkan langkah konkret ataupun upaya untuk penyelesaian. Jadi pihak manajemen masih mengaku belum memiliki solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tapi akan berupaya menyelesaikan, tapi belum bisa dipastikan kapan ini bisa diselesaikan. Ya. Ya, lalu bagaimana dengan nasib karyawan dan juga petugas medis lainnya yang sudah dirumahkan saat ini, Jafar? Ya, status mereka itu masih sampai sekarang itu masih gantung karena setelah dirumahkan pada April 2020 sampai sekarang status mereka menjadi gantung. Karena mereka tidak bisa bekerja karena rumah sakit sudah berhenti operasionalnya, tapi di sisi yang lain status mereka juga belum jelas. Sehingga dampak daripada ini mereka tidak bisa mencairkan jaminan hari tua yang berada di BPJS Ketenagakerjaan disebabkan karena memang ada tunggakan iuran. Mereka berharap iuran itu bisa segera dilunasi oleh pihak manajemen sehingga nantinya uang tersebut ataupun jaminan hari tua daripada para karyawan atau petugas medis sebelumnya itu bisa diselesaikan. Dea. Ya, baik. Terima kasih rekan Jafarudin untuk laporannya dari Aceh Utara. Selamat kembali bertugas. Tribuners, 2 anggota DPRD Kabupaten Buru terlibat adu mulut hingga nyaris adu joto saat rapat. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subomondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subomondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subomondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update Tribun News. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui RSUD kembali memasok puluhan tabung oksigen dari negara tetangga Tawau, Malaysia. Suplai kali ini merupakan bantuan sosial kemanusiaan tahap 2 dari seorang pengusaha di Pulau Sebatik pada 12 Agustus lalu. Selain itu, ada sebanyak 140 tabung oksigen bantuan dari perusahaan yang ada di Bontang, Kalimantan Timur. Saat ini ratusan tabung tersebut sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Berau menuju Nunukan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Febrianus. Ya, halo dia. Febrianus Felis, bisa Anda informasikan kapan datang dan juga sudah berapa tabung oksigen yang dimasuk dari Tawau, Malaysia ini? Baik, dia dan Tribuners, untuk pasokan tabung oksigen yang dipasok dari Tawau, Malaysia oleh pemerintah Kabupaten Nunukan melalui RSUD Nunukan pada 12 Agustus lalu merupakan kali kedua bantuan sosial kemanusiaan tahap kedua yang berjumlah 69 tabung oksigen yang dipasok. Sementara pada 2 Agustus sebelumnya ada sekitar 100 tabung oksigen yang dipasok dari Malaysia. Tabung tersebut berukuran besar. Tabung tersebut merupakan bantuan sosial kemanusiaan oleh seorang pengusaha yang berada di Sebatik. Dan menurut pengakuan daripada pengusaha tersebut, Haji Herman mengatakan bahwa ratusan bantuan tabung oksigen yang dipasok dari Malaysia itu melalui Sungai Nyamuk dan kemudian dinaikkan kapal ke menuju Nunukan. Dia. Ya, Felis, bisa Anda informasikan mengenai ketersediaan tabung oksigen sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan saat ini bagaimana? Baik, menurut keterangan dari Direktur Utama RSUD Nunukan, Dr. Dulman mengatakan bahwa saat ini tabung oksigen yang kosong saat ini yaitu sebanyak 140 tabung oksigen. Sementara penggunaan tabung oksigen per harinya itu berkisar antara 60 sampai 70 tabung per harinya. Iya. Felis, lalu bagaimana dengan update terkait bantuan tabung oksigen dari perusahaan pupuk Kalimantan Timur di Bontang? Baik, dari keterangan Dr. Dulman sendiri mengatakan bahwa untuk pasok tabung daripada Kabupaten Berau, yang mana bantuan tersebut merupakan dari perusahaan pupuk Kaltim yang ada di Bontang, Kalimantan Timur, itu sudah dalam perjalanan melalui darat ke Nunukan. Dan hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai ketibaan ataupun informasi update mengenai tabung tersebut dari Dr. Dulman. Namun untuk biaya transportasi sendiri itu dikenakan 140.000 per tabungnya, dan itu merupakan tanggungan daripada RSUD Nunukan sendiri. Ya, lalu untuk di RSUD Nunukan sendiri, bagaimana dengan update ketersediaan ruang isolasi untuk pasien COVID-19 saat ini? Felis. Baik, untuk ketersediaan ruang isolasi COVID-19 saat ini di RSUD Nunukan, ruang isolasi RSUD Nunukan itu yang kapasitas 100 orang, saat ini terisi 24 pasien. Ruang perawatan suspek kapasitas 45 orang terisi 17 pasien. Dan ruang ICU suspek yang kapasitas 6 nihil pasien. Untuk ruang ICU COVID-19 kapasitas 10 sudah menurun, terisi 8 saat ini. Kemudian ruang pemulihan Binusan kapasitas 25 nihil pasien. Dan Rusunawa saat ini kapasitas 500 orang terisi 83 pasien. Ya. Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami Felis sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Direktur Utama RSUD Nunukan, Dr. Dulman. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pemerintah Kabupaten Nunukan, saya Direktur RSUD Kabupaten Nunukan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Herman PT Kebalen Jaya atas bantuan tabung oksigen ini sebanyak 69 tabung. Ini adalah bantuan kedua dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan beliau, karena di saat pandemi ini beliau sangat membantu kami di dalam penyediaan gas oksigen yang kami butuhkan di RSUD Kabupaten Nunukan. Sekali lagi kepada beliau kami berterima kasih banyak atas segala bantuannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan beliau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Nunukan kita beralih ke Jakarta, Tribuners. Satu keluarga tewas dalam insiden kebakaran lapak barang bekas di Jalan Kemang Utara 9, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada hari ini, Minggu 15 Agustus dini hari. Satu keluarga yang terdiri dari 3 orang itu ditemukan dalam kondisi tertumpuk di balik puing kebakaran. Korban diketahui memang berprofesi sebagai pengepul barang bekas. Korban juga memang sudah lama tinggal di kawasan tersebut. Selain itu, insiden kebakaran ini juga mengakibatkan 50 kakak ikut terdampak. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Warta Kota, Joko Supriyanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Joko. Ya, halo Dea, rekan Dea, siap. Joko, bisa Anda jelaskan mengenai kebakaran di lapak barang bekas di Kemang Utara 9, Jakarta Selatan yang menewaskan satu keluarga ini? Ya, baik Dea. Memang pada hari ini 15 Agustus 2021 terjadi kebakaran, yaitu tepatnya di Jalan Kemang Utara 9, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, di mana area lokasi yang terbakar sendiri memang merupakan lapak pengepul barang bekas. Nah, kejadian ini terjadi sekitar pukul 02.30 dini hari tadi. Dan memang banyaknya barang-barang yang mudah terbakar karena berkaitan adanya barang-barang seperti plastik dan juga beling, sehingga menyebabkan proses pemadaman sendiri cukup sulit. Sehingga kurang lebih ada 19 unit damkar yang dikerahkan, namun pihak damkar sendiri akhirnya bisa memadamkan api sekitar 2 jam kemudian. Dan memang pada peristiwa kebakaran ini sendiri memang ada satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia akibat kebakaran tersebut. Dan informasi yang didapat tadi dari pihak kepolisian sendiri belum mengetahui secara pasti apa penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara yaitu konsleting listrik. Begitu rekan Dea. Ya, lalu apakah sudah ada informasi terkait satu keluarga yang menjadi korban meninggal dunia ini saat ini berada di mana, dan juga bagaimana dengan keadaan korban selamat? Baik rekan Dea, memang pada pagi tadi setelah proses pemadaman selesai, bahwa petugas baru mengetahui adanya korban yang meninggal dunia, yaitu mereka 3 orang ini, yaitu bernama Mawan, Kenny, dan juga Febrianti. Mereka bertiga ini merupakan satu keluarga begitu yang memang tinggal di area tersebut. Dan setelah dilakukan evakuasi, ketiga jenazah korban ini langsung dibawakan ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dan tadi juga disampaikan dapat informasi secara langsung dari pihak RW setempat, memang belum diketahui secara pasti apakah korban ini langsung dimakamkan di kampung halamannya ataukah dimakamkan di Jakarta begitu. Namun hingga saat ini pihak dari keluarga sendiri yang memang tidak jauh dari lokasi belum bisa ditemui secara langsung karena pihak keluarga sendiri masih melakukan proses pemakaman ataupun proses otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Begitu rekan Dea. Ya, lalu Joko, karena ini juga mengingat ada puluhan kakak yang turut terdampak kebakaran ini, apakah sudah ada bantuan dari Pemprov DKI? Ya, baik rekan Dea, bahwa memang total sendiri ada 50 kakak yang terdampak dari kebakaran ini. Semuanya merupakan pengepul barang bekas, namun untuk terkait bantuan sendiri memang dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta sendiri hingga sore ini sudah menyiapkan tenda untuk para pengungsi yang selamat, namun banyak diantaranya memang masih enggan untuk mengungsi di tenda tersebut, namun beberapa diantara justru pulang kampung atau bahkan pergi ke keluarga terdekat. Dan untuk makanan atau bantuan sendiri hingga sore ini sudah diberikan bantuan makanan siap saji, namun untuk terkait beberapa bantuan seperti selimut dan lainnya, pihak Dinas Sosial sendiri masih terus mengirimkan bantuan hingga sore ini. Begitu rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Joko sudah berhasil mendapatkan keterangan dari pihak RW 04 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana untuk kebakaran kali ini Pak?
Untuk kejadian kebakaran ini kronologisnya itu bersumber sebenarnya dari korsleting listrik ya. Itu kejadiannya sekitar jam 2.30 pagi. Pada saat jam 3 itu api sudah mulai menjalar ke lokasi sekitarnya ini. Itu awal titik apinya dari mana Pak? Awalnya Pak? Awal titik apinya belum terlalu pas, tadi dari perumahan sekitar situ sih awalnya. Dari sekitar rumah itu karena memang ada mungkin kejadian korsleting dari listrik. Oh, dari rumah berarti Pak? Dari rumah. Bukan dari lapak ini, lapak rongsokan ini Pak, bukan? Apa Ya, gimana? ya, karena emang kan lapak itu emang kan di bawah dipakai untuk lapak, atas untuk tempat tinggal gitu. Jadi dua tingkat itu. Oh, 2 tingkat ini rumahnya Pak? Iya, semua 2 tingkat di situ rumah rata-rata. Oh, berarti yang di bawah itu buat lapak rongsokan? Iya. Di atasnya buat rumah tinggal? Gitu. Oh. Seperti itu. Itu, ya boleh. Karena itu bahannya memang mudah terbakar ya, kan banyak kardus, terus plastik-plastik juga bekas, gitu. Jadi mudah terbakar, bisa api itu cepat sekali menjalarnya ke yang lainnya. Gitu. Itu diduga orang rumah itu lagi ngapain Pak kira-kira Pak? Kok bisa terjadi kebakaran karena, itu? Ya kalau kejadiannya itu ya mungkin lupa kali atau korsletingnya, karena kejadian malam. Mantan Bupati Sangihe yang juga menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara, Win Sulangi Salindeho, maksud kami, dikabarkan tutup usia. Win Sulangi Salindeho dikabarkan wafat di Rumah Sakit Hermina pada hari ini, Minggu 15 Agustus subuh tadi. Win Sulangi meninggalkan istrinya, yakni Meiva Salindeho Lintang, dan juga 3 anaknya, yakni Tin, Christian, dan juga Junior. Untuk mengetahui lebih detail informasinya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis, yang akan menyampaikan laporan. Halo Arthur. Halo. Halo Dea. Ya, Arthur, bisa Anda informasikan bagaimana suasana di rumah duka almarhum Sulangi Salindeho saat ini? Ya, terima kasih Dea. Untuk suasana di rumah duka Win Sulangi Salindeho, anggota DPRD Sulut yang meninggal dini hari tadi di Kelurahan Wawonasak Kapleng, Manado, tadi terpantau cukup ramai dengan warga yang melayat. Tampak juga banyak politisi yang melayat, politisi lintas partai, karena almarhum adalah anggota DPRD sekaligus politikus senior dari Partai Golkar, dan banyak sekali politisi dari Golkar dan juga partai-partai lain yang melayat. Juga ada juga masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang melayat di sana, dan hingga sore tadi sudah banyak bunga papan ucapan turut berduka cita dari warga Sulawesi Utara, dan salah satu yang tampak adalah bunga ucapan duka cita dari Bapak Gubernur Sulut, Roli Dondo Kambe. Jadi untuk rencana jenazah dari almarhum akan dimakamkan pada hari Rabu, dan pada malam nanti akan digelar ibadah penghiburan, dan juga terlihat suasana di sana. Karena di Manado sekarang sementara PPKM level 4 ya. Jadi masih dengan memakai protokol COVID. Jadi setiap pelayat harus mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Demikian dia. Ya, Arthur, apakah ada informasi terkait penyebab dari wafatnya almarhum Win Sulangi? Ya, ini almarhum Win Sulangi ini Salindeho sebelumnya dalam keadaan sehat meski usianya sudah cukup sepuh, 76 tahun. Dia juga rajin melakukan cek kontrol di dokter setiap 3 bulan. Dan tadi malam almarhum mengalami sakit yang tiba-tiba, jadi keluarga menduga ini adalah serangan jantung. Jadi almarhum begitu merasakan sakit langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina Air Madidi, Minahasa Utara, dan langsung meninggal pada saat itu. Jadi dugaan dari keluarga adalah
mengalami serangan jantung. Demikian dia. Ya, lalu Arthur, bagaimana dengan reaksi dari para pejabat di Sulut dan juga warga pada umumnya setelah mendengar kabar meninggalnya Win Sulangi? Ya, ini warga juga cukup shock, cukup terpukul dan cukup kaget karena beliau tidak dalam keadaan sakit, tidak dikabarkan sakit, dan sangat terkejut. Jadi selain mereka datang di rumah duka untuk memastikan kabar itu, warga juga banyak yang melakukan berstatus di medsos untuk mengungkapkan ungkapan duka cita mereka. Karena Bu Winsu ini adalah salah satu tokoh politik senior di Sulut yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan dan dunia pemerintahan, pernah menjadi bupati selama 2 kali, pernah menjadi anggota dewan juga, dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik dan pemerintahan lainnya. Demikian dia. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Jasad Fauzi, bocah berusia 9 tahun, terseret arus air drainase pada Jumat 13 Agustus kemarin akhirnya ditemukan. Jasad Fauzi ditemukan pertama kali oleh Aulia Asmi, seorang ABK kapal pilot pada Sabtu 14 Agustus di perairan Batu Ampar, Batam. Temuan itu langsung dilaporkan ke Polairut dan personel Polsek Batu Ampar untuk dilakukan evakuasi. Jasad Fauzi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna penyelidikan lebih lanjut. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, Ronye Lodolaleng, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Ronye. Halo? Ya. Ronye, bisa Anda jelaskan terkait kronologi awal kejadian bocah ini awalnya bisa terseret air drainase? Baik, Dea dan juga yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 terseret air saluran drainase yang ada di kawasan Bengkong Bengkel, Kecamatan Batu Ampar, Batam. Adapun kronologi kejadian tersebut, yakni pada hari yang sama, yakni Jumat, hujan lebat disertai petir mengguyur kota Batam sejak pagi hari sekira pukul 10. Masih di hari yang sama, yakni pada pukul 12 siang, Fauji bersama beberapa teman sebayanya mengikuti sholat Jumat di salah satu musola di kawasan Bengkong Bengkel yang tidak jauh dari rumah Fauji. Usai sholat Jumat, sekira pukul 13, korban bersama abang dan sejumlah teman sebayanya hendak pulang ke rumah. Mengingat saat itu masih hujan, sehingga korban beserta abang dan temannya memutuskan mandi hujan sembari pulang ke rumah. Seiring melangkah kaki tepat di depan drainase aula RW 8 Bengkong Bengkel, Fauji terseret dan ia masuk ke dalam drainase dan terseret air yang cukup deras begitu. Itu korban itu besar sehingga Fauji tidak bisa diselamatkan lagi. Hingga akhirnya ditemukan di kawasan perairan Batu Ampar. Begitu dia. Ya, Roja, lalu sebelumnya personel dari mana saja yang terlibat dalam pencarian Fauzi, dan juga bagaimana awal mula bisa akhirnya jasad Fauzi ini ditemukan? Baik, Lea. Dalam proses pencarian dilaksanakan lebih dari 24 jam tersebut dilakukan oleh tim gabungan Basarnas Kota Batam, Polairut, Babin Kamtipmas, dan juga dibantu oleh keluarga korban dan masyarakat sekitar. Proses pencarian dibagi dua, yakni dengan cara menggunakan perahu karet dan juga beberapa orang lain menyusuri sepanjang gorong-gorong ataupun drainase.
Mereka melakukan penyisiran dari titik lokasi kejadian hingga ke pesisir laut. Alhasil korban diduga terlebih dahulu di bawah arus air drainase sehingga hanyut hingga ke laut. Tim sempat mengalami kesulitan untuk menemukan Fauji. Demikian ya. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Ronye, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Dua anggota DPRD Kabupaten Buru terlibat adu mulut dalam rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah. Keduanya yakni Maser Salasiwa dan juga Arifin Latbuat. Mereka bahkan nyaris adu jotos setelah keduanya saling mengancam satu sama lain. Situasi yang kian memanas pun langsung dilerai oleh anggota DPRD lainnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Andi Papalia, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Ya, Andi, bisa Anda informasikan sebenarnya apa agenda yang sedang dibahas dalam rapat yang diselenggarakan Sabtu kemarin? Lalu siapa saja yang menghadiri rapat itu? Ya, terima kasih Dea dan juga Tribuners. Sebelumnya untuk rapat terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh salah satu wartawan. Sebelumnya rapat itu guna untuk membahas terkait dengan agenda rapat dengan anggaran pemerintah tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD terkait dengan kondisi kas daerah yang saat ini sempat kosong dan juga menjadi salah satu persoalan di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Iya. Iya, Dia. Bagaimana bisa Anda lanjutkan? Ya, kemudian terkait dengan rapat yang dilakukan oleh DPRD dan juga OPD terkait dengan pembahasan kas daerah yang memang sementara ini lagi kosong, beberapa PNS dan juga honorer yang memang sudah beberapa bulan belakang ini tidak menerima upah mereka, Dia. Ya. Lalu terkait sempat terjadinya adu mulut antara Maser Salasiwa dan juga Arifin Latbua, anggota DPRD yang itu dalam rapat tersebut, bagaimana? Bisa Anda jelaskan? Ya, terkait dengan nyaris saling jotos antara kedua DPRD Kabupaten Buru, yaitu Maser Salasiwa dan juga Arifin Latbua, lantaran salah seorang anggota DPRD yaitu Maser Salasiwa tidak mau menerima kehadiran wartawan untuk meliputi kegiatan yang dimaksud, ya. Sehingga menurut pengakuan Latbual bahwa kehadiran wartawan itu sudah disepakati oleh beberapa fraksi, ada beberapa yang sudah disepakati, namun oknum DPRD yaitu Maser Salasiwa sendiri yang menolak kehadiran wartawan untuk diliput. Kembali, Dia. Ya, lalu Andi, setelah adanya insiden adu mulut ini, bagaimana keberlanjutan rapat saat itu? Ya, terkait dengan insiden itu, beberapa saat setelah insiden itu, seluruh OPD, yakni ada beberapa OPD yang menghadiri rapat tersebut, yaitu Asisten 1, kemudian BKAD, dan juga Kadis Pendapatan, dan Kepala Bapeda, meninggalkan ruang rapat tersebut sambil menunggu surat pemberitahuan dari ketiga pimpinan DPRD Kabupaten Buru, Dia. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Ambon, Andi Papalia, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang.
Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun. Tribuners, Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke kabar berikutnya. Aksi-aksi sosial, gerakan gotong royong, dan juga untuk meningkatkan rasa persaudaraan menjadi air kehidupan di tengah gempuran pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini di Indonesia. Sosok Ar-Rahman, Ketua RT 24 Kebun Handil Kecamatan Ciletung, Kota Jambi, kini di usianya yang ke-64 tahun itu, ia membuat gerakan sosial yang ia sebut dengan bantuan dari warga untuk warga. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, Aryo Tandang, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Aryo. Halo, Aryo, bisa mendengar saya? Ya, selamat sore rekan Dea. Ya, Aryo, bisa Anda informasikan terkait bagaimana dengan pola bantuan dari warga untuk warga di Jambi ini? Oke, baik, terima kasih rekan Dea.
saya informasikan bahwasanya memang ada kegiatan yang sangat positif di Kota Jambi, tepatnya di RT 24 Kebun Handil, Mbak Dea, di mana di tengah pandemi saat ini, Ketua RT yang bernama Pak Rahman membuat suatu gerakan sosial bergotong royong begitu. Nah, jadi gotong royong ini adalah sebuah Ketua RT ini kemudian membuat 2 buah kotak terbuat dari besi, Mbak Dea, kemudian dia berkeliling bersama dengan pemuda-pemuda yang juga ikut tergerak, meminta sumbangan seikhlasnya ke rumah-rumah warga begitu. Jadi mereka itu berkeliling, membawa kotak, kemudian meminta sumbangan seikhlasnya begitu. Ya, Aryo, berdasarkan informasi yang Anda dapat, sebenarnya sudah berapa lama gerakan sosial bergotong royong ini dilakukan di Kota Jambi? Untuk mulai terpikirkan ini sejak dari keterangan Pak Rahman sendiri itu mulai sejak 2020 kemarin, Mbak Dea, di mana mereka tergerak melihat warganya, terutama yang kurang mampu benar-benar butuh bantuan. Kemudian berlanjut hingga tahun 2021. Tapi yang informasinya mereka melakukan aksi ini baru 3 kali. Ini kali ketiga, yang terakhir beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian melihat situasi pandemi sendiri di Kota Jambi khususnya, Mbak Dea, itu mengalami peningkatan serta masuk dalam PPKM level 4, sehingga memang semua sektor ekonomi, usaha, ada yang kehilangan pekerjaan, memperburuk kondisi ekonomi warganya. Sehingga mereka akan melakukan ini terus secara berkelanjutan begitu. Iya. Lalu berapa kakak atau bantuan apa saja yang diberikan dari gerakan sosial ini? Oke, untuk jumlah kakak sendiri di RT 24 ini, di awalnya terdata 56, namun kemudian terkonfirmasi ulang ada 52 kepala keluarga. Tapi kemudian yang terdampak COVID, yang artinya benar-benar butuh bantuan di RT itu ada 18 begitu, 18 kakak. Nah, kemudian bentuk sumbangan tadi yang nominal uang yang seikhlasnya diberi oleh warga ditukarkan menjadi sembako. Jadi masing-masing 18 kepala keluarga ini mendapat beras dari 10 kilo sampai 15 kilo rata-rata begitu. Kemudian 1 kilo minyak sayur, 1 kilo gula, tepung, telur, dan mie instan begitu. Itu mereka bagikan begitu. Aryo, lalu setiap kali membuka kotak hasil sumbang ini, berapa nominal yang biasa dihimpun, yang bisa dihimpun, berhasil dihimpun? Oke, dari tiga kali aksi pengalaman yang mereka lakukan, itu dari warga ini minimal 1 juta. Kemudian itu dari warga yang menengah ke atas dan setengah menengah ke bawah itu. Kemudian yang lebih menariknya memang di mana di satu lokasi di RT 24 ini memang tidak ada pemandang suku segala macam ya. Jadi sehingga memang ketika uang itu hanya mencapai 1 atau 2 juta, orang yang mempunyai kemampuan lebih dengan sukarela langsung menyumbangkan semisal 500.000, 300.000 begitu. Jadi memang tercukupi untuk membagikan sembako ke 18 kepala keluarga yang kurang mampu itu begitu. Ya, baik, terima kasih rekan Aryo Tondang untuk informasinya dari Kota Jambi. Selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi berikutnya, buah nanas kini kian diburu warga lantaran banyak memiliki kandungan vitamin C. Terlebih, sebagian masyarakat percaya bahwa nanas dapat membantu memelihara kesehatan paru-paru, khususnya di saat pandemi COVID-19 saat ini. Peningkatan pembeli buah nanas ini beberapa minggu terakhir sangat dirasakan oleh sejumlah penjual nanas. Peningkatannya juga disebut terbilang sangat drastis ketimbang sebelum adanya PPKM lanjutan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sumsel, Muhammad Ardian Syah, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Ardian. Halo Dea, selamat sore Tribuners. Iya, Ardian, bisa Anda informasikan dalam sehari ini berapa banyak buah nanas yang bisa habis terjual oleh para pedagang nanas saat ini? Baik, Dea. Dari hasil wawancara dan pantauan kami di lapangan bahwa sebelumnya para pedagang nanas yang ada di Jalan Lintas Timur ini sama sekali tidak menyangka bila
buah nanas yang mereka jual itu akan mengalami peningkatan penjualan. Dalam sehari mereka bisa menghabiskan 3.000 buah nanas yang dibeli pengendara yang melintas di jalan lintas timur, Dea. Iya, Ardian, apakah penjualan saat ini dibanding sebelumnya sangat berbanding jauh perbedaannya? Baik, Dea. Dari wawancara kami dengan beberapa pedagang nanas bahwa sebelum PPKM dan diterapkannya PPKM saat ini di Banyuasin sendiri mereka mengaku mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebelum pada saat PPKM mereka hanya bisa menjual 500 bahkan maksimal 1.000 buah nanas. Tapi pada saat Banyuasin ditetapkan menjadi level 3 zona merah, pada saat itu beberapa minggu yang lalu mereka merasakan adanya peningkatan sampai satu hari itu bisa 3.000 buah nanas per hari mereka jual, Dea. Ya, lalu apakah ada kenaikan dari harga buah nanas sendiri di Banyuasin? Mengingat banyak sekali yang berminat untuk membeli buah ini. Baik, Dea. Jadi pada saat sebelumnya itu biasanya mereka para pedagang nanas ini menjual nanasnya untuk bagian ikat. Jadi untuk satu ikat itu mereka jual biasanya 10.000, tetapi untuk saat ini biasanya mereka menjual tetap 10.000, tetapi buah nanasnya dikurangin menjadi biasanya 4 buah, sekarang menjadi 3 buah itu, Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Ardiansyah juga berhasil mendapatkan keterangan dari seorang pedagang buah nanas, Indra Kusuma. Berikut liputan lengkapnya. Ya, ada yang untuk ngilang ke kotor dalam paru-paru kan, atau juga yang untuk corona gitu, ada yang untuk makan di mobil kan. Iya. Banyak macam lah. Memang dibanding biasanya sekarang lebih banyak yang beli ya? Iya, lebih banyak yang beli. Lebih laris kan? Lebih laris ya? Iya. Qmall Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai memberlakukan peraturan wajib menunjukkan surat vaksinasi bagi para pengunjungnya. Terpantau pengunjung rata-rata telah mengetahui kebijakan ini sehingga sudah bisa menunjukkan surat vaksin minimal dosis pertama kepada petugas. Namun jika ada pengunjung yang belum vaksin, maka petugas tidak akan memperbolehkan mereka masuk ke mal. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Banjarmasin Post, Nurholis Huda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Huda. Halo, bisa mendengar, Pak? Iya, Huda. Ya, oke. Anda informasikan sejak kapan penerapan pengunjung diwajibkan untuk menunjukkan surat vaksinasi di sana, Huda? Oke, dapat kami laporkan Sobat Tribun Video. Di sini untuk kebijakan penerapan vaksinasi atau kebijakan pengelola mal untuk menunjukkan surat keterangan vaksin ini dimulai sejak Sabtu 14 Agustus 2021. Ini didasari dengan kebijakan pemerintah dari pusat maupun level ke bawah bahwa pengunjung mal diminta mewajibkan untuk menunjukkan surat vaksin. Sebelumnya ketika PPKM level 4 di pekan pertama, ini mal tidak boleh buka sehingga situasi mal begitu sepi. Sementara yang dibolehkan buka itu hanya sektor-sektor esensial. Demikian. Iya. Lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi tadi di Qmall, bagaimana dengan tanggapan para pengunjung soal kebijakan ini, Huda? Ya. Dapat kami laporkan dari pengamatan kami beberapa jam yang berada di mal ini, tanggapannya dari pengunjung rata-rata banyak yang sudah mengetahui kebijakan menunjukkan surat vaksinasi ini sehingga bisa menunjukkan ke petugas security dan bisa masuk. Namun ada juga beberapa yang diminta balik kanan karena tidak bisa menunjukkan surat vaksinasi dan disarankan kepada pengunjung yang belum dapat surat vaksin untuk segera melakukan vaksinasi. Demikian, Mbak. Ya, lalu selain kebijakan harus menunjukkan vaksin ini ya, juga vaksinasi sendiri, kebijakan apa lagi yang diambil untuk menekan laju COVID-19 di Banjarbaru? Ya, dapat kami laporkan juga bahwasanya selain menekan
tingginya COVID ini untuk herd immunity, pengelola mal juga menerapkan secara digital maupun surat fisik yang bisa diterapkan. Pengelola mal ini sudah melakukan vaksinasi sejak bulan lalu, bahkan kini sudah 99% melakukan vaksinasi pada ternak dan karyawan setempat di sini. Dan selain itu, pengusaha atau pengelola mal juga memperpendek jam operasional yang biasanya itu bukanya sampai malam. Ini dengan PPKM level 4 ini, meskipun buka, namun dibatasi jamnya sampai jam 6 sore atau 18.00, yang biasanya bukanya itu sampai jam 20 atau jam 10 malam. Dan selain itu juga ada pihak manajemen mal melakukan penerapan menjaga jarak dan mengecek suhu tubuh, memberikan hand sanitizer dan sejenisnya, begitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih rekan Huda untuk laporannya dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sejumlah pemuda di kota Sorong, Papua Barat menyulap tempat tongkrongan para pemabuk dan perempuan nakal menjadi Taman Merah Putih. Langkah tersebut dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Apalagi taman yang disulap dengan nuansa kemerdekaan ini berada tepat di Bandar Udara Domine Edward Oswald. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Papua, Safwan Asyari, yang akan menyampaikan laporan. Halo, Safwan. Halo, Dea. Ya, Safwan, bisa Anda informasikan kenapa sejumlah pemuda di kota Sorong ini mengubah warna taman menjadi merah putih? Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari kota Sorong, Papua Barat, bahwasannya ada sejumlah pemuda yang ada di kota Sorong sangat antusias untuk menyambut HUT kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Lewat nuansa kemerdekaan yang dituangkan dalam karya-karya yang mereka dengan sendirinya mengubah taman yang dulunya tidak terurus saat ini diwarnai dengan warna merah putih dan lain-lain. Itu adalah beranjak dari sejumlah persoalan, salah satunya yaitu taman yang awalnya tidak digunakan semaksimal mungkin untuk belajar dan juga bermain bagi anak-anak. Mereka menggunakan sejumlah pemuda menggunakan taman tersebut sebagai taman tempat untuk meminum mabuk dan juga berpacaran dan lain-lain, sehingga dengan demikian timbul kesadaran untuk mereka melakukan sebuah perubahan di taman tersebut dengan mengecat taman tersebut berwarna merah putih untuk menjadi simbol kemerdekaan sekaligus mengubah wajah ibu kota khususnya untuk kota Sorong sendiri. Dea. Ya, Safwan, lalu dari mana dana yang didapatkan oleh para pemuda ini untuk merubah Taman Merah Putih? Ya, Dea, kegiatan ini sebetulnya muncul dari kesadaran masyarakat yang ada di wilayah kota Sorong, sehingga mereka dengan swadaya sendiri melakukan door to door, meminta bantuan dari sesama masyarakat untuk membiayai kerja tersebut. Dea. Ya, lalu bagaimana dengan harapan untuk penggunaan Taman Merah Putih ini ke depannya, Safwan? Ya, Dea. Lewat penggunaan taman tersebut, mereka berharap agar dengan adanya Taman Merah Putih yang ada tepat di depan Bandara Deo Kota Sorong dan juga jalan utama Kota Sorong, mereka berharap agar digunakan untuk tempat belajar dan juga tempat berkumpul, diskusi dan lain-lain, sehingga taman tersebut difungsikan untuk hal-hal yang positif, bukan lagi sebagai tempat mabuk dan juga tempat berpacaran dan lain-lain, sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Begitu, Dea. Ya.
Baik, Tribuners, tadi rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua RT 004 Kelurahan Rembus Selatan, Willem Bawela. Berikut selengkapnya untuk Anda. Saya selaku Kepala RT 004 RW 004 Rembus Selatan, Distrik Sorong Manoi. Saya merasa terpanggil dengan adanya HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, maka inisiatif sebagai RT untuk mengangkat citra dan nama baik lingkungan atau kompleks transito Pandepur, sehingga pemerintah daerah melihat hal ini jangan dengan sebelah mata, karena ini bukan biaya atau dana dari pihak pemerintah, dana pribadi saya selaku Kepala RT. Selaku pribadi, saya atas nama Willem Bawela yang punya inisiatif sehingga menciptakan taman itu dengan suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya sampaikan saran untuk ke depan, lingkungan-lingkungan yang lain juga harus mengikuti kemerdekaan seperti apa yang saya lakukan ini. Ini terinspirasi dari apa ini, Bang? Pribadi saya sendiri. Oh, terdorong ya? Terdorong. Oke. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia, inspirasi dari mungkin menyulap taman ini sebagai taman Merah Putih. Merah Putih. Kita lihat beberapa waktu lalu pohon ini semua gelap, tempat-tempat prostitusi ya, itu berpacaran di situ. Tapi inisiatif itu bersihkan taman. Kita keindahan kota ini jalan utama, depan bandara jadi taman Deo. Tribuners, Provinsi Kalimantan Barat tampaknya layak untuk disebut sebagai surganya kuliner dan UMKM. Betapa tidak, sejumlah makanan khas daerah itu banyak yang telah populer sampai ke tanah Jawa. Di antaranya ada bingke Pontianak, pisang Srikaya, hingga bakwan Pontianak. Namun ada juga varian makanan khas daerah yang wajib dicoba, yakni bernama temet. Untuk mengetahui apa sebenarnya makanan itu, akan dijelaskan rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, Rido Panji Pradana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rido. Halo, Dea. Ya, Rido, bisa Anda informasikan lebih detailnya lagi terkait makanan khas ini, temet? Temet, Dea. Temet ini merupakan jenis kerupuk basah, makanan khas dari masyarakat Kabupaten Kaposulu, Provinsi Kalimantan Barat. Temet ini merupakan berbahan dasar ikan, baik itu ikan belida, ikan toman, bahkan sampai dengan ikan patin, ikan-ikan jenis air tawar begitu dia. Maksudnya temet ini dibentuk memanjang sekitar 15 cm dengan diameter 2-3 cm, gitu deh. Iya, Rido, di mana kalau misal Tribuners nanti berjalan-jalan ke sana sendiri ya, ke Pontianak ini, bisa menemukan makanan temet ini di mana? Untuk di kota Pontianak sendiri sebenarnya sudah banyak gerai-gerai kerupuk basah atau temet ini, biarpun makanan ini berasal dari Kaposulu, tapi banyak masyarakat Kaposulu yang sudah buka di sini. Namun untuk masyarakat luar Jawa juga bisa menggunakan via online. Nanti bisa di searching di Instagram atau Facebook terkait dengan kerupuk basah, rata-rata akan dilayani begitu dia. Iya. Lalu apa yang membedakan temet lain dengan temet milik Kak Mei yang ini dengan lainnya? Oh iya, untuk Kak Mei ini sendiri dia kemarin memang ada perbedaan. Kalau biasanya temet hanya dibentuk panjang dari 15 cm dengan diameter 2-3 cm. Untuk Kak Mei ini dibuat agak pipi melebar begitu dia. Di dalamnya itu masih ada ikan utuh yang setelah dibumbui dan dikasih masak gitu dia. Kemudian dikukus, setelah untuk dimakan itu ikannya masih ada dia dan masih berlemak-lemak gitu dia. Iya, baik Tribuners, tadi rekan kami juga berhasil melakukan wawancara bersama pemilik temet Kak Mei, Syifa Mei Riza Azania. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda.
Jadi untuk pembukaan Temet pertama kali itu seperti yang saya ceritakan, memang saya pengennya usaha kan, saya masih bingung cari-cari usaha apa yang bagus kan. Jadi karena lama kemarin di Kapuas Hulu dan saya balik lagi ke Pontianak, saya coba-coba mau bikin kerupuk basah kan. Jadi setelah bikin kerupuk basah itu memang saya udah coba beberapa resep dari ikan yang saya ganti-ganti, yang dari belida diganti bau, diganti tongkat, diganti lain-lain lah pokoknya sampai tapah. Akhirnya saya menemukan ikan paten, benar-benar ikan paten itu yang sesuai untuk temet yang mau saya bikin kan, kerupuk basah yang saya bikin. Jadi kemarin saya coba-coba bikin dikit kan, dan memang responnya ada yang beli tapi nggak terlalu banyak lah, masih biasa gitu kan. Jadi setelah itu adik saya yang membawa temet itu kasih ke Bang Evan. Nah, jadi dari itu Bang Evan yang review dan Bang Evan benar-benar suka sama temet itu. Dan setelah direview sama Bang Evan, memang permintaan itu langsung meningkat dari 10. Jadi saya bikin dari yang 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, akhirnya 30 kilo kan saya bikin. Jadi ya memang saya tetapkan dibikin temet kerupuk basah. Dan memang namanya itu saya bikin nama temet karena memang saya pengen kan memang kerupuk basah ini kan memang sebenarnya udah familiar banget ya Bang di Pontianak. Cuma saya cari nama temet, nama asli dari daerahnya untuk agar temet ini bisa naik kelas dan kita bisa dapat nama makanan khas Kalimantan Barat yang baru, yang nggak kalah enak dan mudah diingat gitu. Jadi kayak kasih nama temet, dan karena yang bikin saya dan adik saya, jadi saya Mei Riza dan dia Bevira, jadi saya kasih nama temet Kak Mei. Dan memang untuk yang membedakannya yang pasti lemaknya. Jadi untuk temet kita sendiri itu lemaknya itu memang banyak banget, itu 5 lapis untuk pembuatan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Tribuners. Dan jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!